Bagian dari mempertanyakan Fang Yu adalah penampilan terbaiknya. Sekarang dia sudah kehabisan keberanian, dia dipukul kembali ke bentuk aslinya. Aku tidak punya nama, tuanku selalu memanggilku perempuan, jawab gadis kecil itu dengan suara pelan. Zheng Yuan tidak tahu bahwa guru di mulut gadis kecil itu adalah Yuan Shizizun, dan mengira itu adalah Fang Yu. Kenapa tuanmu bahkan tidak memberimu nama? Nama gadis itu tidak bagus, kenapa aku tidak memberimu nama? Zheng Yuan berkedip dan bertanya. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya dan menatap Zheng Yuan, matanya yang besar berkedip-kedip. Yah, namaku Zheng Yuan, karena aku memiliki wajah bulat ketika aku masih kecil, sama manisnya denganmu. Zheng Yuan memegangi wajah gadis kecil itu dan tersenyum, tetapi jika kamu dipanggil Xiao Yuan, maka pukul aku. Itu namanya, kenapa kamu tidak menyebutnya, bola kecil? Bolanya juga bulat, sesuai dengan bentukmu menghadapi. Bola kecil, gadis kecil itu mengulangi nama itu. Apakah kamu menyukainya? Zheng Yuan bertanya. Gadis kecil itu tidak pernah punya nama. Sekarang tidak peduli apa yang dia dengar, dia secara alami bahagia dan tertawa riang, namaku Xiao Qiu. Ya, kamu akan dipanggil Xiao Qiu mulai sekarang. Zheng Yuan berkata sambil tersenyum, bola kecil. Bola kecil, kata gadis kecil itu lagi dengan ekspresi gembira. Fang Yu masih berbicara dengan Zheng Shan ketika kedua gadis itu sedang berbicara. Tadi Anda mengatakan bahwa kota ini telah menghilang selama bertahun-tahun. Tahukah Anda sejarah kota ini? Fang Yu bertanya. Zheng Shan memandangi patung perunggu di depannya, dan menjawab kota ini disebut kota kuno Yuanxi. Ada lebih dari 300.000 orang di kota ini. Kota ini dilindungi oleh Yuanxi Supreme. Dikatakan bahwa Yuanxi Supreme mengetahui hal itu sebelum duduk, dua klan dewa dan iblis tidak akan melepaskan orang-orang di kota ini. Untuk menyelamatkan nyawa orang-orang di kota ini, dia menghentikan waktu seluruh kota dan menyembunyikannya, untuk menghindari kejaran para dewa dan setan. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia menatap gadis kecil di belakang. Gadis kecil itu berkata bahwa tahun ini tepat 100.000 tahun setelah Yuan Shizizun duduk. Dengan kata lain, ketika Yuan Shizizun hendak duduk dan bertransformasi, dia akan menyembunyikan kota. Tapi bagaimanapun juga, dia telah duduk, dan energi sihir yang tersisa akan selalu habis suatu hari nanti. Sekarang, kota ini telah muncul, artinya, energi sihir asli Yuanxi Supreme telah habis sepenuhnya. Hanya saja, kenapa semua yang ada di kota ini masih tampak dalam keadaan statis? Dan yang tadinya statis akan roboh saat pertama kali disentuh dan berubah menjadi pasir lepas. Baik dari permukaan maupun dari dalam, mereka yang masih tidak memiliki tanda-tanda vital. Ia benar-benar mati, dan wujud keberadaannya sangat istimewa. Mungkinkah mereka benar-benar mati? Ini tidak mungkin. Awalnya, Yuan Shizizun menggunakan metode ini untuk menyelamatkan nyawa sekelompok orang ini. Tidak mungkin membiarkan orang-orang ini mati. Pasti ada alasan lain kenapa kota ini masih dalam keadaan seperti itu. Meskipun kota ini telah muncul, rasanya sangat aneh. Zheng Shan memandang Fang Yu dan berkata, "Ya, ini sungguh aneh." Jawab Fang Yu, "Jika legenda itu benar, maka kota ini akan muncul dan semuanya harus kembali normal. Jika tidak, jika seluruh kota telah berada dalam keadaan ini, orang-orang yang ingin dipertahankan Yuan Shizizun tidak ada bedanya dengan kematian." San Shen menarik napas dan berkata, "Jadi, kota ini pasti tidak akan bertahan dalam keadaan ini selamanya." Fang Yu berkata dengan mata menyipit. Petik 2. Ya, meskipun kota ini telah muncul, mungkin belum sepenuhnya pulih. Zheng Shan berbalik, melihat ke patung perunggu Yuanxi Supreme, dan berkata, Yuanxi Supreme mungkin menyiapkan cara lain untuk melindungi orang-orang di kota sebanyak mungkin. Termasuk, warisan yang ditinggalkan Yuan Shizizun. Kamu pasti tahu kalau berita kemunculan kembali kota ini begitu menyebar, terutama ke telinga para dewa dan iblis, mereka pasti akan segera merespon. Mendengar ini, Fang Yu teringat pada 5 orang bertopeng aneh, orang yang baru saja masuk ke halaman. Jadi dia menceritakan ciri-ciri orang-orang aneh itu dan bertanya pada Masayama, tahukah kamu dari kekuatan apa orang-orang itu berasal? Jubah pola cian, topeng kayu. Wajah Masan berubah, dan dia bertanya, apakah kamu yakin? Ya, mereka juga mendobrak tempat ini, tapi mereka dihancurkan olehku. Jawab Fang Yu, orang-orang ini,
datang dari jalan hantu dan penyihir. Kata Zheng San dengan ekspresi jelek. Jalan hantu, apa itu? Fang Yu bertanya. Sebuah organisasi intelijen berspesialisasi dalam mengumpulkan dan menjual informasi. Zheng Shan berkata, mereka telah menemukan kota ini, dan mereka pasti akan menyebarkan berita tentang kota ini. Segera, para dewa dan iblis akan mengetahui bahwa kota kuno Yuanxi diperbarui. Dunia ini, mata Fang Yu sangat menakjubkan. Meski apa yang terjadi di kota kuno Yuanxi, tidak ada yang tahu. Tetapi jika kedua klan dewa dan iblis mengetahui kota kuno Yuanxi, itu pasti berita buruk. Mereka pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkan tempat ini. Atau, merebut warisan peninggalan Yuanxi Supreme. Bunuh semua orang ini, mereka seharusnya tidak bisa menyebarkan berita ini, kan? Fang Yu menyipitkan mata. Tidak, kamu hanya bertemu 5 dari mereka, tapi mereka mengirim setidaknya 100 bawahan mereka ke tempat ini. Berita kemunculan kota kuno Yuanxi mungkin telah kembali ke markas Guiwudao. Mereka hanya mengumpulkan lebih banyak di kota. Informasi, Zheng San berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi, mata Fang Yu berkedip. Sekarang klan kedua para dewa dan iblis mengetahui bahwa kota kuno Yuanxi telah muncul, itu hanya masalah waktu. Yang dapat Anda lakukan adalah membuka rahasia kota kuno Yuanxi sebelum klan kedua para dewa dan iblis datang ke sini. Ambillah, kata Zheng San. Di mana orang-orang di sini? Fang Yu menyipitkan matanya. Jika klan dewa dan iblis kedua terbunuh, mereka tidak akan bisa bertahan. Dua ras dewa dan iblis, mereka terlalu kuat untuk bisa melawanmu sendirian. Zheng Shan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dalam warisan yang ditinggalkan oleh Yuanxi Supreme, mungkin ada jika Anda bisa mendapatkan rahasia seni rahasia pemadaman iblis Yuanxi, dan mengolahnya hingga sukses besar. Di masa depan, Anda mungkin masih memilikinya kesempatan untuk dapat membalikkannya. Hanya saja, peluangnya kecil, agak kecil. Teknik sihir pemadaman Yuanxi. Pikiran Fang Yu dengan cepat terlintas dalam formula ajaib Yuanxi. Sejujurnya, dia benar-benar tidak bisa menggunakan teknik ini saat itu, sampai dia menembus 10.000 lapisan periode pemurnian Qi. Tapi apakah Yuanxi Demon Extinguishing Jue ini dan Yuanxi Demon Extinguishing Jue dari Yuanxi Supreme adalah teknik yang sama, tidak jelas. Saat ini, kedua belah pihak terdiam. Fang Yu memandangi patung perunggu di depan, mengerutkan kening. Setelah datang ke benua Yunyu, dia pertama kali memikirkan pengadilan suci. Dengan status ras manusia yang begitu rendah, menurutnya pasti ada jejak pengadilan suci. Namun saat ini, tampaknya kedua klan dewa dan iblis sedang bekerja. Namun, dua klan dewa dan iblis mungkin tidak ada hubungannya dengan halaman suci. Fang Yu masih berpikir, dan tiba-tiba dia merasa ada yang menarik ujung bajunya. Dia segera menoleh dan melihat gadis kecil itu kembali ke belakangnya dengan wajah aneh. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Gadis kecil itu sepertinya telah mengumpulkan keberaniannya dan berkata, apa rahasianya? Fang Yu bertanya sambil menatap matanya. Gadis kecil itu menatap orang-orang di depannya, matanya jelas terlihat tidak percaya. Fang Yu berpikir sejenak, dan segera menggunakan kemampuan bunga tersembunyi itu. Wow, keduanya menghilang di tempatnya, dan mengisolasi seluruh atmosfer dari dunia luar. Sekarang tidak ada orang lain yang dapat mendengar percakapan kita berdua, kamu dapat berbicara dengan bebas. Fang Yu berlutut, menatap gadis kecil itu dengan jujur, dan berkata, sebenarnya, tempat ini palsu. Gadis kecil itu merendahkan suaranya, hampir berbicara sambil menarik napas. Kota ini palsu. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu berubah sedikit, menatap gadis kecil itu, dan bertanya, palsu. Maksudmu, kota tempat kita berada saat ini adalah palsu, bukan kota kuno Yuanxi yang sebenarnya. Oke, gadis kecil itu mengangguk dengan takut-takut. Ini adalah rahasia terbesar di hatinya, dan sang guru memperingatkannya sebelum duduk, bahwa dia hanya bisa menceritakan rahasia ini kepada orang yang dia yakini dapat dipercaya. Saat ini, meski belum lama aku melihat Fang Yu, aku tidak tahu kenapa. Gadis kecil itu hanya menganggap Fang Yu adalah orang yang bisa dipercaya. Ini hanya perasaannya, tapi perasaannya selalu tepat, dan dia tidak pernah melakukan kesalahan. Kota ini palsu. Mata Fang Yu terus berkedip, dan hatinya sedikit bergetar. Kalau kota ini palsu, memang bisa menjelaskan, kenapa semua yang ada di kota ini masih dalam keadaan statis.
Alasan mengapa Yuan Shizizun meninggalkan metode ini adalah untuk mengalihkan perhatian para dewa dan iblis. Fang Yu berpikir dalam hati, pada saat yang sama, sebisa mungkin menyelamatkan semua orang di kota ini, hanya, yang asli di mana kotanya. Fang Yu memandang gadis kecil itu dan menanyakan pertanyaan ini. Namun, gadis kecil itu menggelengkan kepalanya dengan hampa, dan menjawab, saya tidak tahu. Guru hanya memberitahu saya bahwa ini palsu, tetapi tidak memberitahu saya apa yang benar. Gadis kecil itu terlihat seperti seorang pembohong. Oleh karena itu, Fang Yu tahu bahwa dia tidak berbohong. Akibatnya, situasinya menjadi sedikit lebih rumit. Tuanmu, benarkah Yuan Shi Supreme? Fang Yu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan memandangi gadis kecil itu. Petik 2 titik. Gadis kecil itu mengangguk kosong. Setelah Yuan Shizizun, kamu akan tinggal di mana? Fang Yu bertanya. Aku tertidur. Aku baru saja bangun. Aku merasa seperti sudah tertidur lama sekali. Gadis kecil itu mengusap wajah gendut bayinya dan menjawab. Saat ini, mata Fang Yu bahkan lebih terkejut. Baik gadis kecil maupun Zheng San mengatakan bahwa Yuan Shizizun telah duduk selama bertahun-tahun. Dan gadis kecil itu mengatakan waktu yang tepat, yaitu 100.000 tahun. Dengan kata lain, gadis kecil itu sudah ada 100.000 tahun yang lalu. 100.000 tahun setelah Yuan Shizizun duduk, dia masih di sana, dan dia masih terlihat seperti gadis kecil. Pada saat ini, dalam benak Fang Yu, gambaran gadis kecil dan lonceng angin kecil perlahan tumpang tindih. Gadis kecil itu, apakah dia juga seorang anak kecil yang diubah menjadi senjata? Memikirkan hal ini, Fang Yu berlutut, menatap gadis kecil itu, dan bertanya, apakah kamu tahu identitas aslimu? Hah, gadis kecil itu tampak bingung, bertanya-tanya apa maksud pertanyaan Fang Yu. Maksudku, apakah kamu ingat kapan kamu lahir di sana dan kapan kamu diterima magang oleh Yuan Shizizun? Fang Yu bertanya. Gadis kecil itu mengerutkan kening dan berpikir. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak ingat. Saya hanya ingat bahwa guru adalah guru saya murid guru, saya bahkan tidak punya nama. Saudari itu baru saja memberi saya nama saya itu Xiao Qiu, menurutmu kedengarannya bagus. Bola kecil, Fang Yu menatap gadis kecil itu sejenak. Wajah gadis kecil itu memang sangat bulat, dan nama, bola kecil, dianggap sesuai dengan citranya. Tidak buruk, jawab Fang Yu. Baiklah, aku akan dipanggil Xiao Qiu mulai sekarang. Jangan belajar dari guru, dan panggil aku perempuan juga. Kata gadis kecil itu. Kamu tidak suka nama gadis itu? Fang Yu bertanya. Aku bosan, jawab Xiao Qiu, dan kamu memanggilku perempuan, itu mengingatkanku pada guru. Setelah paruh kedua kalimat, suara bola tercekat, mata besarnya menjadi lembab, dan rongga matanya menjadi merah. Penampilan ini menyedihkan, hanya ada tuannya dalam ingatannya. Jika tuannya telah pergi, maka dia tidak akan berdaya, dan dia hanya bisa membayangkan apa yang dia lewatkan. Fang Yu mengulurkan tangannya, mengusap kepala Xiao Qiu, berdiri dan berkata, kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Bola mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Aku kenal seorang gadis kecil yang sangat mirip denganmu, namanya Xiao Fengling. Fang Yu berkata lagi, angin kecil berpadu, namanya bagus sekali, di mana dia? Xiao Qiu bertanya, dia masih tinggal jauh dari sini, tapi aku akan membesarkannya di masa depan. Fang Yu berkata, kamu pasti akan memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan. Oke, bola menjawab. Wow, Fang Yu menarik kemampuan bunga yang tersembunyi itu. Saat ini, sosok dia dan Xiao Qiu muncul. Zheng Shan dan rombongannya memandang Fang Yu dan Xiao Qiu yang tiba-tiba muncul, mata mereka berbeda. Mereka benar-benar belum pernah melihat teknik penyembunyian yang begitu menyeluruh. Fang Yu, dari mana asalmu? Zheng Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya berasal dari kota kuno Datong. Jawab Fang Yu. Kota kuno Datong, cukup jauh dari sini, hampir di sisi paling selatan. Zheng Yuan berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu berlari sejauh ini? Oh, karena aku ingin pergi ke Wang Cheng, kata Fang Yu. Wang Cheng, kamu ingin pergi ke Wang Cheng? Zheng Yuan bertanya dengan wajah berubah. Ya, ada apa? Fang Yu menjawab dengan tenang. Tempat di kota kerajaan. Sebagai ras manusia, kamu benar-benar tidak bisa pergi ke sana.
Itu adalah tempat dengan hierarki paling ketat. Ras manusia memasuki kota kerajaan sebagai ras kelas 10. Kamu hanya bisa bergerak di tanah, kamu bahkan tidak bisa berdiri. Berdiri, kata Zheng Yuan, seolah peduli dengan emosi Fang Yu, suaranya menjadi semakin kecil. Aku tidak akan membiarkanmu berdiri, bukankah itu terlalu berlebihan? Fang Yu tampak seperti biasa dan mengangkat alisnya. Di kota kerajaan, ada semua pangeran dan bangsawan. Para bangsawan ini tidak bisa mentolerir pasir di mata mereka, sombong dan mendominasi, belum lagi ras manusia, bahkan ras surgawi kita sangat tidak mau memasuki kota kerajaan, rasa penindasan di sana terlalu kuat, tidak bisa bernapas. Zheng Yuan mengerutkan kening. Saudara Fang, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Zheng Shan memandang Fang Yu dan bertanya, kota kuno Yuanxi ini sangat besar, kita bisa menjelajah bersama. Jelajahi kota ini bersama. Fang Yu memandang Zheng Shan. Kelompok biksu surgawi ini tidak memiliki niat jahat terhadap umat manusia, seperti yang dirasakan Fang Yu ketika dia bersembunyi di dekatnya sebelum menguping. Namun, setelah mengetahui dari Xiao Qiukou bahwa kota kuno Yuanxi ini palsu, sepertinya tidak perlu untuk dijelajahi. Tapi rahasia ini, tentu saja, tidak bisa diberitahukan kepada para biksu surgawi di depan mereka. Sekalipun mereka tidak bermaksud jahat terhadap ras manusia, mereka tidak boleh mengungkapkannya. Beritahu mereka rahasia seperti itu, mungkin itu akan merugikan mereka. Tapi tidak baik meninggalkan tempat ini. Fang Yu tidak cukup tahu tentang benua Yunyu dan dinasti Genji. Mungkin dia bisa mendengar lebih banyak informasi dari Zheng Shankou, yang akan sangat membantunya. Oke, kalau begitu kita akan menjelajah bersama. Fang Yu berkata pada Zheng Shan sambil tersenyum. Zheng Shan mengangguk ringan, menoleh untuk melihat patung perunggu di depan, dan membungkuk lagi. Kemudian, rombongan meninggalkan halaman bersama-sama. Fang Yu, apakah kamu penguasa Xiao Qiu? Saat ini, Zheng Yuan telah mencapai sisi Fang Yu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Fang Yu terlihat muda, dia secara tidak sadar menganggap Fang Yu sebagai rekannya. Tapi bagaimana mungkin Fang Yu, seorang pemuda, menerima gadis sekecil itu sebagai muridnya? Fang Yu melirik bola kecil yang berjalan di sampingnya, dan menjawab, ya. Tuan di mulut Xiao Qiu adalah Yuan Shizizun. Tentu saja kalimat ini tidak dapat diucapkan, dan mudah menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kamu benar-benar akan menerima murid magang, bolanya lucu sekali. Zheng Yuan tersenyum. Fang Yu juga tersenyum, dan tidak banyak bicara. Saudara Fang, karena hantu dan penyihir Dao telah memasuki tempat ini, kemungkinan besar kita akan bertemu dengan mereka, kata Zheng Shan. Tidak masalah, bunuh saja saat kamu melihatnya. Mereka tidak menimbulkan ancaman. Fang Yu berkata, yang lebih aku pedulikan adalah, selain jalan hantu dan penyihir, akankah ada kekuatan lain yang memasuki kota kuno ini? Zheng Shan dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak banyak orang yang mengetahui sejarah ras manusia. Berapa banyak orang yang mengetahui kota kuno Yuanxi? Bahkan jika kota ini ditemukan oleh para biksu yang melewati gurun kuno gurun selatan, mereka tidak akan tahu bahwa ini adalah tahunnya. Kota yang dibangun oleh Yuan Shizizun hanya dapat dianggap sebagai peninggalan yang berdebu. Mengapa kota kuno Yuanxi muncul di gurun ini, sebelum gurun ini? Fang Yu bertanya lagi, ya, bertahun-tahun yang lalu, tempat ini bukanlah gurun. Ini adalah bagian dari wilayah yang makmur. Jawab Zheng Shan. Fang Yu memandang Zheng Shan dan bertanya dengan curiga, era kejayaan ras manusia sudah lama sekali. Saya penasaran, mengapa Anda masih mengetahui begitu banyak informasi yang relevan? Banyak hal yang perlu diwariskan dari generasi ke generasi. Zheng Shan menarik napas dalam-dalam, dengan kenangan di matanya, dan menjawab, nenek moyang keluarga kita telah diberkati oleh umat manusia, jadi, nenek moyang keluarga kita di antara mereka, ada peraturan untuk memperlakukan semua manusia berlomba dengan baik. Bahkan dengan perubahan zaman, lingkungan umat manusia menjadi semakin buruk, dan statusnya semakin rendah. Sikap kita terhadap umat manusia tidak berubah. Dan apa yang saya ketahui tentang sejarah puncak umat manusia secara alami diturunkan dari generasi ke generasi. Tentu saja, tahun-tahunnya terlalu lama. Tak satu pun dari kita yang pernah mengalami era itu secara pribadi. Keaslian legenda itu tidak dapat ditentukan. Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Setelah meninggalkan halaman, rombongan berjalan sampai ke kedalaman kota kuno. Di sepanjang jalan,
Anda dapat melihat banyak bangunan, serta orang-orang yang masih berdiri. Jelas sekali, orang-orang di kota ini tidak tahu apa-apa saat seluruh kota tertutup debu. Gerakan mereka masih dinamis, dan mereka tidak bermaksud berhenti sama sekali. Satu adalah 100.000 tahun. Sulit membayangkan suasana hati seperti apa yang akan dirasakan orang-orang di kota kuno Yuanxi yang sebenarnya setelah mereka pulih. Fang Yu berkata dengan emosi. Bagi orang-orang yang tertutup debu, 100.000 tahun berlalu dengan cepat, seperti tidur. 100.000 tahun adalah waktu yang sangat lama. Bahkan Fang Yu hanya hidup 5.000 tahun, hanya 1/20 dari 100.000 tahun. Oh, tapi meski sudah berabad-abad, dua klan para dewa dan iblis di antara tiga klan terkuat tahun ini masih berdiri di puncak benua Yunyu. Zheng San menghela nafas dan berkata, para dewa dan iblis. Mata Fang Yu berkedip, mengenai Protos, yang dia pikirkan adalah dewa penguasa bersayap 12 di bumi. Dan Mozu, dia teringat 10.000 dao iblis pertama yang dia temui sebelumnya di Datian Chensing. Apakah dewa utama bersayap 12 di bumi benar-benar milik Protos? Dia tidak yakin tentang ini, jadi biarkan saja. Tapi permulaan dari 10.000 iblis pasti milik iblis. Apalagi menurut Li Huoyu, ia adalah salah satu nenek moyang iblis. Iblis awal 10.000 dao telah melarikan diri dari penghalang aslinya, akankah juga datang ke benua Yunyu? Hati Fang Yu sedikit bergerak. Jika ini masalahnya, maka lawan di benua Yunyu akan lebih kuat dari dua pesawat sebelumnya. Tidak ingin bertemu di sini, kan? Fang Yu memikirkan kemunculan Wan Dao Simo dengan mata yang menakjubkan. Mengatakan bahwa permulaan dari 10.000 cara itu tidak kuat, itu pasti salah. Hanya saja dalam pesona saat itu, kekuatan 10.000 Dao Beginning Demon hanya bisa bermain kurang dari 30%. Sekarang setelah dia meninggalkan pesona, bagaimana kekuatan 10.000 Dao Beginning Demon dapat dipulihkan menjadi 60 hingga 70%. Level ini sudah cukup menakutkan. Set, kelompok Fang Yu dan Zheng Shan masih berjalan maju. Pada saat ini, beberapa bayangan gelap muncul di depannya. Nafas dingin terpancar dari tubuh bayangan gelap tersebut. Mata Zheng Shan berbinar, dan dia segera mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar berhenti. Dao Tian yang benar, Dao Di yang benar, Dao yang benar, Dao yang benar dan 4 biksu klan surgawi melangkah maju, wajah mereka bermartabat, melepaskan sedikit nafas kultivasi. Boom! Keempat bersaudara itu semuanya adalah basis budidaya negeri dongeng virtual. Bagi sebuah keluarga, kekuatan mereka sangat kuat. Totalnya ada 3 angka. Seperti yang ditemui Fang Yu sebelumnya, dia mengenakan jubah berukir pola cian dan topeng kayu. Mereka baru saja mendarat kurang dari 20 meter dari kelompok Fang Yu dan menghalangi jalan mereka. Ini jalan hantu lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Zheng Yuan sangat berani dan bertanya langsung. Ketiga hantu dan penyihir itu tidak bergerak. Mata yang tersembunyi di balik topeng berputar dan mengamati semua orang di kerumunan. Akhirnya, terkunci di tubuh Fang Yu. Hantu dan penyihir Biksu Tao yang dipimpinnya mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke arah Fang Yu dengan jari-jarinya yang sepertinya memakai sarung tangan hitam. Melihat pemandangan ini, mata Zheng Shan basah kuyup. Guiwu Dao memang sebuah organisasi intelijen, tapi itu juga merupakan kekuatan yang relatif besar. Jejak kaki mereka ada di seluruh bagian selatan benua Yunyu, tangan mereka terentang sangat panjang. Oleh karena itu, begitu banyak kelompok etnis di wilayah selatan benua Yunyu, dan kekuatan yang diciptakan oleh begitu banyak etnis kelompok, relatif sopan terhadap hantu dan penyihir Dao, dan tidak ingin berkonflik dengannya. Fang Yu baru saja membunuh 5 pembudidaya hantu dan penyihir Dao. Apalagi dengan agresifnya, dia ingin membalaskan dendam kelima temannya yang tewas. Apakah ada masalah? Fang Yu mengambil 2 langkah ke depan, berdiri di garis depan tim, wajahnya tenang. Beberapa dari mereka yang menindak saya terlebih dahulu, saya hanya membela diri. Bisakah kamu membunuh mereka semua untuk membela diri? Kepala biksu itu bertanya dengan nada dingin. Mereka ingin membunuhku juga, tidak bisakah aku membunuh mereka? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Begitu kata-kata ini keluar, ketiganya hantu dan penyihir di depan para biksu melakukan pembunuhan. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. 3 rekan Tao, saya Zheng Shan dan saya berasal dari Zheng Jia di Wucheng. Biksu Tao yang dipimpin oleh Zheng Shan melirik ke arah Zheng Shan, nadanya sedikit bingung, anak ini,
apakah ini anggota keluargamu? Jelas, dia pernah mendengar nama Wu Cheng Zengjia. Mata kecil Zeng San bergerak sedikit, dan dia membuka mulutnya, hendak menjawab. Saya seorang biksu manusia bernama Fang Yu. Ingat namaku. Pada saat ini, Fang Yu tersenyum sedikit dan berkata begitu kata-kata ini keluar, wajah Zeng Shan dan rombongannya berubah. Mereka tidak menyangka Fang Yu akan mengambil inisiatif untuk mengakui identitas manusianya saat ini. Ini menambah bahan bakar ke dalam api. Gui Wudao mungkin bisa mentolerir pengorbanan, dan mungkin memberi wajah pada Zeng Jia. Tapi Fang Yu mengungkapkan identitas manusianya, kejadian ini pasti tidak akan berakhir dengan mudah. Tidak ada kekuatan yang bisa mentolerir pembunuhan bawahannya oleh biksu manusia. Ras manusia, apakah kamu hanya ras manusia? Niat membunuh dalam nada biksu Tao penyihir hantu berkepala menjadi lebih jelas, sambil mencibir, kalau begitu kamu pantas mati. Sepertinya kalian bertiga jauh lebih percaya diri dibandingkan 5 orang sebelumnya, kalau tidak, beraninya kalian berdiri di depanku. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Tentu saja kami lebih baik dari mereka. Jika kamu menyinggung Gui Wudao, nasibmu akan menyedihkan. Pemimpin kultivator Gui Wudao berkata dengan dingin. Saya terlalu banyak mendengarkan kalimat ini, bisakah Anda mengubah kalimat lain? Fang Yu mengerutkan kening. Umat manusia biasa yang berani masuk ke tempat ini, kamu benar-benar. Biksu penyihir hantu Tao itu penuh dengan niat membunuh. Berhenti bicara omong kosong, lihat ke bawahmu. Fang Yu berkata dengan ringan. Begitu kata-kata ini diucapkan, ketiga hantu dan penyihir itu segera merasakan nafas panas datang dari bawah kaki mereka. Panas terik ini menyebar dengan sangat cepat, dan naik dari bawah ke atas kepala dalam sekejap. Ledakan. Sensasi terbakar membuat tubuh mereka sakit. Ah! Mereka berteriak bersama dan mengeluarkan aura, ingin terbang menjauh. Tapi begitu auranya dilepaskan, intensitas apinya justru meningkat. Huhuhu! Gelombang api emas tiba-tiba meletus, menelan ketiga hantu dan penyihir itu sepenuhnya. Ketiga hantu dan penyihir itu berteriak, bergema di sekeliling. Kapan nyala api menyala di bawah kaki mereka? Kenapa mereka tidak sadarkan diri? Intensitas nyala api ini, bagaimana bisa begitu tinggi bahkan aura mereka pun tersulut. Rasa sakit, keraguan, penyesalan ada di hati mereka. Dan teriakan mereka tidak berlangsung lama. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba berhenti. Fang Yu menepuk ke depan dengan tangan kanannya. Wow, seluruh nyala api langsung padam. Suhu di sekitarnya juga pulih. Temanmu mati seperti ini, kenapa kamu tidak belajar menjadi lebih pintar? Mereka juga bilang kamu lebih baik dari mereka berlima. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat ini, 6 anggota keluarga utama di sampingnya semuanya tercengang. Termasuk Zeng San, tidak menyangka Fang Yu memiliki kekuatan sekuat itu. Pantas saja kamu berani jadi sombong. Hanya butuh beberapa detik untuk membunuh 3 hantu pembunuh dan biksu penyihir Tao. Ketika nyala api menyala, tidak satu pun dari mereka, para pengamat, yang menemukannya. Ketika mereka melihat nyala api itu tiba-tiba berkobar dan menelan ketiga hantu dan penyihir itu. Terlalu cepat, ini, sangat cepat. Baru saja, 3 hantu dan penyihir biksu Tao, setidaknya basis budidaya mereka juga meningkat ke negeri dongeng. Kekuatan seperti itu tidak kuat jika ditempatkan di benua Yunyu, tapi jelas tidak lemah. Itu harus milik tingkat menengah. Namun, mereka langsung dibunuh oleh Fang Yu. Dan Fang Yu sangat santai sehingga dia bahkan tidak melafalkan Fa Jue. Bunuh beberapa anak muda, bukankah kamu perlu terkejut? Fang Yu merasakan mata di sekelilingnya, mengangkat bahu, dan bertanya. Saat ini, Zeng Jia dan kelompoknya kembali sadar. Ayo pergi, apakah kamu melihat menara di depan? Ayo pergi dan lihat. Fang Yu menunjuk ke menara tinggi yang tidak jelas di bagian terdalam kota kuno dan berkata. Petik 2 titik titik titik. Oke, Zeng San mengangguk dan menjawab. Titik titik titik. Sekelompok orang terus bergerak maju, berjalan melewati banyak jalan, dan akhirnya sampai di menara tinggi. Ada tempat terbuka di sekitar menara. Ketinggian menara ini minimal 500 meter. Tampilannya mirip dengan menara Linglong, namun karena tertutup lapisan pasir kuning sehingga tidak terlihat mencolok dan indah. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak menara. Pada posisi itu, tampak ada mutiara yang tergantung. Hati Fang Yu kaget saat melihat mutiara ini. Ada mutiara cerah di puncak menara.
Bentuk ini terasa mirip dengan menara semesta. Namun, menara semesta hanya memiliki 9 lantai, dan menara ini mungkin memiliki lebih dari 100 lantai. Pagoda semesta adalah segitiga terbalik, dan menara ini adalah segitiga normal, yang semakin mengecil seiring naiknya. Xiao Qiu, menara ini dibangun oleh tuanmu, kan? Fang Yu bertanya pada bola kecil di sampingnya dengan pengetahuan spiritualnya. Ya, bola merespons. Untuk apa dia menggunakan menara ini? Fang Yu bertanya lagi. Kultivasi, guru akan berlatih di gedung ini pada hari kerja, jawab Xiao Qiu. Apakah kamu sudah memasuki gedung ini? Fang Yu bertanya. Tentu saja aku sudah masuk. Bola menjawab. Lalu apa yang kamu lihat di dalam? Fang Yu bertanya. Guru tidak mengizinkan saya pergi kemanapun, jadi setelah saya masuk, saya hanya bisa melihat guru yang sedang berkultivasi di depan saya. Xiao Qiu mengangkat kepalanya dan menjawab. Jadi, Fang Yu mengerutkan kening, memandangi menara di depannya. Seluruh kota itu palsu, dan tentu saja tidak ada apapun di menara ini. Tapi bagaimanapun juga, karena sudah ada di sini, Anda harus masuk dan menjelajah. Masuk, masuk dan lihat. Fang Yu berkata kepada Zheng Shan dan rombongannya. Zheng Shan dan rombongannya mengikuti di belakang. Sekelompok orang masuk melalui gerbang di lantai pertama menara. Namun, saat mereka melangkah ke menara, seluruh menara runtuh. Wow, seluruh menara berubah menjadi pasir berserakan yang tak terhitung jumlahnya, jatuh dari langit. Hanya dalam beberapa detik, seluruh menara berubah menjadi genangan pasir kuning, terbawa angin. Hanya Fang Yu dan kelompoknya yang terpengaruh. Fang Yu melihat sekeliling, tidak ada apa-apa. Di sini palsu, jadi aku tidak bisa melihat apapun. Bola terdengar lemah dari belakang. Sepertinya kamu harus menemukan kota kuno Yuanxi yang sebenarnya untuk menemukan beberapa misteri. Fang Yu berkata dalam hatinya. Benar saja, masih ada kelainan di kota ini, sama seperti dulu, cukup ilusi, tidak seperti tempat yang benar-benar ada. Kata Zheng Shan dari samping. Ya, sepertinya tidak ada yang perlu dijelajahi di sini. Fang Yu mengetahui hal ini dengan baik dan berkata, mungkin Yuanxi Zizun pada saat itu juga menetapkan semacam larangan, dan generasi selanjutnya harus menemukan cara untuk menyelesaikannya sebelum kota dapat kembali normal. Zheng Shan mengerutkan kening. Itu mungkin. Fang Yu mengangguk. Tapi kemudian, Zheng Shan menggelengkan kepalanya lagi. Menatap Fang Yu, dan berkata, hanya saja Yuanxi tertinggi adalah yang tertinggi dari ras manusia, dan warisan yang dia tinggalkan juga harus diserahkan kepada ras manusia. Ras surgawi kita, termasuk ras lain, tidak punya apa-apa. Tidak ada peluang, itu tergantung pada Anda, Saudara Fang. Jika Anda bisa mendapatkan warisan Yuanxi Supreme, Anda akan memiliki kesempatan untuk membalikkan situasi umat manusia di masa depan. Menurut kata-kata baikmu, tapi tidak ada yang bisa ditemukan di sini untuk saat ini. Ada hal lain yang harus kulakukan, ayo pergi dulu, kata Fang Yu. Kelompok itu meninggalkan kota kuno dan keluar dari gerbang kota. Saudara Fang, perjalananmu ke kota kerajaan sangat berbahaya. Tapi aku tahu kamu jelas bukan orang biasa. Zheng Shan berkata perlahan, kamu pasti punya ide. Saat aku menyelesaikan pekerjaanku dan kembali, aku akan pergi ke Wuchengmu untuk mencarikanmu secangkir teh. Fang Yu tersenyum. Oke, kalau begitu kami akan mengucapkan selamat tinggal pada ini, dan sampai jumpa secara kebetulan. Zheng Shan mengepalkan tinjunya. Bola kecil, kita akan bertemu lagi di masa depan, berperilaku baik. Zheng Yuan tampaknya sedikit enggan untuk merasakan bola, jadi dia meremas wajahnya dan dengan enggan mengikuti kelompok Zheng Shan untuk pergi. Fang Yu tetap di tempatnya, memperhatikan keluarga Zheng dan rombongannya perlahan pergi, dan berbalik untuk pergi. Hei, mereka boleh pergi, tapi kamu tidak bisa pergi. Saat ini, Li Huoyu tiba-tiba berbicara. Mendengar kata-kata Li Huoyu, Fang Yu berhenti dan berbalik menghadap kota kuno Yuanxi di belakang. Maksudmu, masih ada sesuatu di kota kuno ini? Fang Yu bertanya. Tentu saja, karena kota kuno Yuanxi telah muncul, meskipun itu bukan kota yang sebenarnya, tidak mungkin meninggalkan apapun, kata Li Huoyu. Apa yang akan ditinggalkan Yuanxi Zizun di kota palsu ini? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Itu belum tentu. Li Huoyu menjawab, saya hanya menyarankan Anda untuk mencari di seluruh kota sebelum pergi, jika tidak, Anda akan menyesalinya. Itu benar. Mata Fang Yu bergerak sedikit saat dia melihat kota di depan.
Segala sesuatu di kota itu tampak ilusi dan runtuh ketika disentuh. Namun meski begitu, dia harus mencarinya dengan cermat, tidak melepaskan detail apapun. Mungkin, di kota palsu ini, akan ada petunjuk menuju kota kuno Yuanxi yang sebenarnya. Jika petunjuknya ada, Fang Yu harus menemukannya. Bas, Fang Yu tidak pergi, tapi berdiri diam, menutup matanya, dan membukanya lagi. Saat ini, pupil matanya sudah memancarkan cahaya kemasan. Dalam cahaya, tanda pedang salib perlahan muncul. Bidang penglihatan segera diperbesar, dari atas ke bawah, dari penampang hingga memanjang, seluruh kota kuno Yuanxi berubah menjadi garis tembus pandang, sepenuhnya hadir di depan Fang Yu. Saat ini, segala sesuatu di kota itu transparan. Otak Fang Yu menerima informasi kompleks yang tak terhitung jumlahnya, termasuk batu di jalan kota, dan bahkan debu di lantai, semuanya berada dalam jangkauan penglihatannya. Tapi ini bukanlah poin utamanya. Untuk mencari di seluruh kota, Anda perlu mencari inci demi inci dari awal hingga akhir. Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak. Bola kecil ada di belakang, dengan mata besar menatap sekeliling, menatap lurus ke arah Fang Yu. Entah kenapa, dia selalu merasa Fang Yu agak mirip dengan tuannya. Ini juga yang menjadi asal-muasal kebaikan di hatinya. Tapi tuan yang dihormati adalah tuan yang dihormati, dan Fang Yu adalah Fang Yu. Mengapa mereka terlihat seperti itu? Desir-desir, selusin sosok tertangkap di bidang penglihatan Fang Yu, dan hatinya sedikit bergerak. Ada juga biksu dari jalan hantu dan penyihir yang tinggal di kota. Namun, Fang Yu tidak mempedulikan mereka. Setelah memasuki kedalaman kota kuno Yuanxi, penglihatan mata jalan secara otomatis mengunci sebuah bangunan. Fang Yu segera membangkitkan semangatnya. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada gedung ini. Ini adalah bungalow yang sangat mencolok, terletak di jalan, di dalam deretan rumah. Di mata Dadawai, bungalow ini bersinar dengan cahaya aneh yang samar saat ini. Ini menunjukkan, pasti ada sesuatu yang tidak normal di dalam ruangan. Hanya saja meskipun diperbesar, Anda hanya dapat melihat keberadaan cahaya, dan tidak dapat melihatnya. Hanya ada dua kemungkinan untuk situasi ini di Eye of the Avenue. Salah satunya adalah tidak ada apa-apa lagi di ruangan ini. Yang kedua adalah bungalow ini hanyalah penutup permukaan, memasukinya sebenarnya adalah portal atau lingkaran sihir. Dengan cara ini, mata jalan tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Karena benda-benda yang ada di dalamnya tidak berada pada ruang yang sama-sama sekali. Rasanya juga tidak seperti lingkaran sihir. Fang Yu tidak memikirkannya terlalu lama. Setelah dia menentukan lokasi bungalow, dia menoleh ke belakang. Kemudian, dia menoleh dan berkata kepada bola kecil dengan bingung di belakang, "Ayo, ayo kembali dan berbalik." "Ah, kenapa kembali lagi?" Xiao Qiu bertanya dengan bingung. "Kamu akan tahu jika kamu mengikutinya," kata Fang Yu. Dengan cara ini, keduanya sekali lagi memasuki kota kuno Yuanxi. Menyeberang jalan demi jalan dan melewati gedung-gedung, tujuan Fang Yu adalah bungalow yang tidak biasa itu. Tak lama kemudian, dia sampai di bungalow. Tanpa membuka mata jalan, bungalow ini biasa saja, bahkan sedikit kumuh. Juga dikelilingi oleh pasir kuning, terlihat sangat tua dan tidak mencolok. Orang normal yang lewat tidak akan melihat bungalow seperti itu lagi. Namun bagi Fang Yu, semakin biasa, itu membuktikan bahwa tidak ada rahasia kecil di dalamnya. Karena alasan mengapa Yuanxi Zizun meninggalkan kota palsu pada awalnya adalah untuk membingungkan mata dan telinga kedua klan para dewa dan iblis. Jika Yuanxi Zizun ingin meninggalkan semacam pengingat di kota ini, atau meninggalkan beberapa barang berharga, dia juga harus bersembunyi di tempat yang sangat aman. Bungalow ini jelas merupakan tempat yang relatif aman. Ada pintu kayu bobrok di bungalow yang tertutup rapat. Fang Yu berjalan beberapa langkah ke depan, mendekati pintu kayu, dan langsung mengulurkan tangannya untuk mendorongnya. Mencicit, bungalow ini tidak runtuh seperti benda lain di kota ini, tetapi mengeluarkan suara gesekan yang nyata. Setelah pintu dibuka, ada aula kecil di depannya. Begitu dia masuk ke sini, Fang Yu mencium bau yang tidak biasa. Ini bukan bau yang tidak sedap, tapi aroma yang samar. Aroma ini sangat segar, sama sekali tidak seperti perasaan berada di debu selama bertahun-tahun. Mata Fang Yu bersinar karena terkejut, dan dia melihat sekeliling. Seluruh aula kosong dan tidak ada apa-apa. Dari mana asal wanginya? Fang Yu mengerutkan kening dan melihat ke depan. Ada juga sebuah pintu di lokasi itu.
Keharumannya harus keluar dari balik pintu itu. Fang Yu berjalan maju, mendekati pintu, dan mengulurkan tangannya lagi untuk membuka pintu. Mencicit, terdengar suara lain. Pintunya terbuka. Cahaya menyilaukan menyala dari depan. Di depanku ada area hijau cian, dan di depannya ada rangkaian pegunungan. Udaranya segar dan sinar matahari mulai terbenam, namun tidak terasa panas. Ini adalah pemandangan yang langka. Fang Yu tertegun selama beberapa detik, menyipitkan mata sedikit, dan berjalan ke dunia baru ini. Bola kecil mengikuti di belakang. Setelah keduanya masuk, pintu di belakang tertutup secara otomatis. Saat ini, dunia di depan Anda sempurna. Berdiri di tempat, Anda bisa merasakan vitalitas segalanya. Tapi garis pandang Fang Yu tidak berada di atas lingkungan yang indah. Dia melihat lurus ke depan. Di puncak gunung di depan, ada sesosok tubuh dengan punggung menghadap ke arahnya, duduk bermeditasi. Fang Yu mengambil beberapa langkah ke depan. Indah sekali di sini. Bola melihat sekeliling ke belakang, dengan ekspresi gembira. Namun ketika dia mengikuti garis pandang Fang Yu, dia melihat sosok yang sedang bermeditasi di puncak gunung di depannya, dan seluruh tubuhnya langsung terkejut dan membeku di tempatnya. Tuan, rongga mata bola kecil itu langsung memerah, dan air mata memenuhi matanya, dan tidak bisa berhenti mengalir. Ini, bagian belakang Yuan Shi Zizun. Fang Yu berjalan maju, mencoba mendekati gunung. Namun dia berjalan agak jauh ke depan, namun gunung itu tidak mendekat, masih pada posisi semula. Pada saat ini, dia menyadari, dia tidak dapat mencapai gunung itu. Gunung itu, tidak ada di ruang ini. Dengan kata lain, itu tidak ada, itu hanya proyeksi. Fang Yu berhenti dan mengangkat kepalanya, hanya melihat sosok di kejauhan. Setelah memikirkannya, dia berkata, apakah kamu? Yuan Shi Supreme, sosok punggung itu masih dalam posisi itu, tidak bergerak. Setelah beberapa saat, sebuah suara yang dalam terdengar. Saya Yuan Shi. Mendengar jawaban ini, hati Fang Yu tiba-tiba terguncang. Yuan Shi tertinggi, penemu Yuan Shi Momocraft. Ia juga merupakan pembangkit tenaga manusia tertinggi yang paling kuat di benua Yunyu di celah Zhengshan. Menguasai, bola berlari ke depan beberapa langkah, air mata mengalir di wajahnya. Jika kamu bisa menemukannya di sini, berarti kamulah yang aku tunggu. Suara Yuan Shi Zizun sangat halus, dan tidak ada rasa penindasan terhadap orang-orang berpangkat tinggi, tetapi memberikan rasa keintiman seperti angin. Aku hampir rindu bertemu denganmu, kata Fang Yu. Jika bukan karena pengingat Li Huoyu, Fang Yu pasti sudah pergi. Lagi pula, bola kecil yang paling akrab dengan Yuan Shi Zizun mengatakan bahwa segala sesuatu di kota ini palsu. Fang Yu tanpa sadar berpikir bahwa tidak perlu melakukan penjelajahan di kota ini, jadi dia memutuskan untuk pergi. Jika Anda benar-benar pergi, Anda tidak akan dapat mendengar suara Yuan Shi Zizun saat ini. Nona, tidak, aku menunggumu di sini, kami tidak akan melewatkannya. Yuan Shi Zizun berkata dengan lembut. Fang Yu melihat punggung Yuan Shi Zizun. Yuan Shi Zizun sepertinya tidak bermaksud untuk berbalik. Aku kembali telentang, jadi aku tidak akan berbalik hari ini. Yuan Shi Zizun sepertinya bisa melihat pikiran Fang Yu dan berkata, karena, aku sedang berbicara denganmu dan tinggal 100.000 tahun yang lalu. Hati Fang Yu terkejut begitu dia mengatakan ini. Arti kalimat ini sudah jelas. Bagian belakang Yuan Shi Supreme di depan diproyeksikan dari 100.000 tahun yang lalu. Dengan kata lain, Fang Yu sekarang sedang berbicara dengan Yuan Shi Zizun, yang belum pernah duduk 100.000 tahun yang lalu. Percakapan yang melintasi ruang dan waktu dan mencakup waktu 100.000 tahun. Bahkan Fang Yu menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak perlu heran, ini bukanlah metode yang hebat. Dengan bakatmu, cepat atau lambat kamu akan bisa menguasainya. Yuan Shi Zizun berkata sambil tersenyum dalam nadanya, aku berbicara denganmu dalam keadaan ini, dan aku menentang setiap menit. Hukum waktu, jadi, saya tidak punya banyak waktu, mari kita singkat cerita. Fang Yu mengangguk. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sekarang, tapi kurasa situasi Teran tidak akan terlalu bagus, kan? Yuan Shi Zizun bertanya. Aku baru saja tiba di benua Yunyu belum lama ini, tapi sejauh yang aku tahu, situasi umat manusia tidak bisa disebut buruk, tapi tidak bisa lebih buruk lagi. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab, ras manusia sudah menjadi satu-satunya ras kelas 10 di benua Yunyu.
Dia masih ragu untuk menyampaikan kabar tersebut. Bagaimanapun, Yuan Shizizun adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi di puncak umat manusia, dan hatinya pasti penuh dengan kesombongan. Jika dia tahu bahwa ras manusia telah jatuh ke dasar, saya khawatir itu akan menyedihkan. Kelompok etnis kelas 10. Haha, kelompok dewa dan iblis tidak kuat, tapi mereka pandai bermain dengan kelompok virtual ini. Yuan Shizizun tertawa, nadanya penuh penghinaan. Fang Yu, yang sekali lagi terlihat dalam pikirannya, memiliki ekspresi terkejut di matanya. Fang Yu, kamu bertemu denganku segera setelah datang ke benua Yunyu. Ini adalah keberuntunganmu, keberuntunganku, dan pada saat yang sama, keberuntungan umat manusia. Yuan Shizizun membalikkan kata-katanya dan berkata perlahan, 100.000 tahun saya khawatir tidak ada yang mengetahui sejarah masa lalu, tetapi Anda kebetulan bertemu dengan orang-orang surgawi yang telah berhubungan dengan periode sejarah itu. Aku khawatir, ini adalah berkah dari semua. Qiyun, apa artinya ini? Fang Yu bertanya dengan curiga. Para dewa, iblis, dan dua kelompok etnis utama adalah pohon cemara dalam sejarah benua Yunyu. Kekuatan berbagai kelompok etnis dalam 10.000 ras mungkin terus berubah seiring waktu, tetapi para dewa dan iblis selalu bisa berdiri di puncak. Yuan Shizizun tidak menjawab pertanyaan Fang Yu, tetapi berkata, dengan kata lain, sejarah ditulis oleh dua keluarga dewa dan iblis. Mereka dapat menentukan kelompok etnis mana yang ingin mereka bangkitkan, dan etnis mana kelompok yang ingin mereka buat. Dengan menghilang, kelompok etnis mana yang bisa hilang. Di benua Yunyu, kedua ras adalah makhluk tertinggi, dan tidak ada yang bisa melanggar aturan yang mereka tetapkan. Jadi, kebangkitan umat manusia pasti bertabrakan dengan aturan mereka. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, nada suara Yuan Shizizun berangsur-angsur menjadi dingin. Saya tidak punya waktu untuk mengulangi informasi tentang Protoss dan Demons. Anda dapat memahaminya sendiri di masa depan. Yuan Shizizun menjawab, tapi aku harus mengingatkanmu, kamu harus ingat. Menurutku, Protoss adalah eksistensi yang lebih penuh kebencian daripada iblis. Tetapi di benua Yunyu, Anda akan menemukan bahwa Protoss memiliki reputasi yang sangat baik, yang merupakan kebalikan dari iblis. Semua ras takut pada iblis, tetapi mereka semua mengagumi Protoss, dan Protoss tampaknya selalu bersedia untuk saling membantu. Kelompok yang rentan, di belakang, mereka bahkan mungkin menunjukkan kebaikan kepada Anda. Mendengar ini, mata Fang Yu sedikit berkedip. Ingat, kamu harus ingat, tidak peduli bagaimana mereka menunjukkan niat baik, bagaimana mereka membuktikan bahwa mereka baik terhadap umat manusia, tidak peduli apa yang mereka tunjukkan padamu, jangan percaya. Yuan Shizizun berkata dengan nada serius, kamu di alam bawah sadarnya, itu harus jelas. Protoss hanya memiliki kebencian terhadap manusia. Mereka pada dasarnya sama dengan iblis, dan bahkan lebih kejam dari iblis, hanya saja mereka bahkan lebih menyamar. Kata-kata ini, Yuan Shizizun ucapkan dengan sangat serius. Fang Yu mengangguk dan menjawab, saya ingat. Selama kamu mengingat hal ini, kamu pasti akan memimpin umat manusia untuk bangkit kembali. Aku percaya padamu, kami semua percaya padamu, kata Yuan Shizizun. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia bertanya, di mana kota kuno Yuanxi yang sebenarnya? Itu, belum sampai. Yuan Shizizun menjawab, jika memang muncul, Anda pasti akan merasakannya. Saat itu, Anda harus menguasai seluruh kota secepat mungkin untuk menghindari kecelakaan. Di kota itu, ada beberapa warisan penting yang saya miliki, yang hanya dapat diperoleh olehmu. Bagus. Fang Yu mengangguk lagi. Oke, aku tidak punya banyak waktu. Ayo lanjutkan, penguasa waktu harus menghukummu dan aku. Yuan Shizizun berkata, aku masih memiliki item untukmu. Setelah aku menghilang, item itu akan muncul di hadapanmu. Mata Fang Yu bergerak sedikit, memikirkan sesuatu, dan langsung bertanya, saya ingin tahu, teknik pemadaman setan Yuanxi yang saya pelajari di bumi, apakah teknik itu sama dengan teknik pemadaman setan Yuanxi Anda? Petik 2. Ya, kamu mungkin menghadapi situasi serupa di masa depan. Aku dapat memberitahumu bahwa apa yang kamu miliki, semuanya adalah mantra lengkap, jawab Yuan Shizizun. Mengapa mantra lengkapnya muncul di bumi? Apakah kamu juga naik dari bumi? Tapi pada saat itu, kamu mungkin belum menemukan teknik pemadaman iblis Yuanxi. Fang Yu bertanya, penuh keraguan.
Anda secara alami akan mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini di masa depan, dan saya tidak dapat menjawab Anda. Yuan Shizizun menjawab perlahan. Saat ini, dunia di depan saya menjadi ilusi. Tuan, wow. Xiao Qiu menangis sehingga bunga pir turun hujan, dan berlari ke depan. Nak, ikuti Fang Yu dengan baik di masa depan. Tuan, mendengar kata-kata Yuan Shizizun, Xiao Qiu menangis semakin keras, tubuhnya gemetar. Puncak umat manusia, para dewa dan iblis tidak akan pernah bisa disentuh, inilah alasan mereka ditujukan pada umat manusia. Saya menciptakan teknik pemadaman iblis Yuan Shi, menyapu alam iblis, dan membunuh Raja Iblis. Saya memimpin 300 murid untuk bertarung sampai mati di Gunung Tiandao. Saya tidak pernah mundur setengah langkah, dan saya layak mendapatkan surga dan bumi. Dalam proses mengaburkan seluruh ruang, suara Yuan Shi Supreme masih terdengar. Menjawab, kedua suku dewa dan setan merusak jalan surga, dan mereka sendiri pada akhirnya akan binasa. Fang Yu, kita tidak boleh mundur. Di belakang kita, adalah fondasi umat manusia. Kata-kata ini memekakkan telinga dan bergema terus-menerus. Ketika suara itu akhirnya menghilang, seluruh ruangan kembali ke tampilan aslinya. Fang Yu menemukan bahwa dia sedang berdiri di gurun. Dia tidak berada di bungalow itu, atau di jalanan kota kuno Yuanxi. Maju, ke kiri, ke kanan, lihat ke belakang, semuanya gurun tak berujung. Kota kuno Yuanxi, menghilang begitu saja seperti ini. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan ada benda bersinar melayang di udara kurang dari 2 meter di depan. Fang Yu segera berjalan ke depan. Kemudian, dia bisa melihat dengan jelas benda apa saja yang melayang di udara. Itu sepotong. Hati Fang Yu kaget saat melihat pecahan itu. Fragmen asli. Ini bagian kedua. Fang Yu mengulurkan tangannya dan memegang pecahan itu di tangannya. Fragmen itu bergetar sedikit, dan cahaya di permukaan perlahan menghilang. Fang Yu menutup matanya. Wow, kesadarannya segera memasuki ruang baru. Seperti terakhir kali, patung raksasa muncul di hadapannya. Tapi patung itu menghadapnya, dan wajahnya juga tidak terlihat. Identitas patung ini, harusnya Yuan Shi Supreme. Fang Yu menatap patung itu, menggetarkan hatinya. Karena Fang Yu telah bertemu dan berbicara dengan Yuan Shi Supreme sebelumnya, sekarang dia memasuki ruang ini dan tidak ada suara yang berkomunikasi dengannya. Berdiri di tempat untuk sementara waktu, Fang Yu menarik diri dari ruang ini dan kembali ke dunia nyata. Mengguncang pecahan jabat tangan, hati Fang Yu sedikit bergetar. Kata-kata terakhir Yuan Shizizun masih terngiang di benaknya. Kami tidak bisa mundur. Kalimat ini persis seperti yang dikatakan Li Huoyu sebelumnya. Fang Yu tidak bisa mundur. Karena tidak ada orang lain di belakangnya, Fang Yu memasukkan pecahan aslinya ke dalam ruang penyimpanan. Wuho, bola masih mengusap matanya dan terisak pelan. Fang Yu berbalik, mengusap kepalanya, dan berkata, jangan menangis, mungkin akan ada kesempatan untuk bertemu di masa depan. Bola masih sangat patuh. Mendengar kata-kata tersebut, dia langsung mengusap wajahnya dan menundukkan kepalanya, terlihat sedikit malu. Lalu dia bertanya dengan lemah, kemana kita akan pergi? Pergi ke utara, kata Fang Yu. Kamu sudah lama tidak keluar. Aku akan mengajakmu jalan-jalan ke kota kerajaan. Petik 2 titik. Oke, bola mengangkat kepalanya dan memaksakan senyuman. Terlihat dia masih sangat sedih. Tapi di depan Fang Yu, dia tidak menunjukkannya, dia hanya berpura-pura bahagia. Dalam hal ini, bola kecil dan lonceng angin kecil sebenarnya adalah dua ekstrim. Lonceng angin kecil akan mengekspresikan emosi apapun di wajah, dan sangat berani. Bola kecil lebih terkendali dan pemalu. Kepribadian kedua anak kecil ini saling melengkapi. Ayo pergi. Fang Yu mengambil bola dan menendangnya. Wow, keduanya bergegas ke utara dengan cepat. Dan di gurun ini, masih ada sekelompok orang yang masih hidup. Itu adalah biksu dari jalan hantu dan penyihir. Pada saat ini, para beku ini seperti lalat tanpa kepala, terus-menerus melihat sekeliling, dipenuhi kebingungan dan kebingungan. Apa yang terjadi? Kenapa kota yang muncul ini tiba-tiba menghilang seperti ini? Mereka telah menandai tempat ini sebagai peninggalan kuno dan siap menjual informasinya. Tapi sekarang, seluruh kota telah menghilang, apa yang harus saya lakukan? Informasi yang mereka kumpulkan sebelumnya sia-sia belaka. Tidak mungkin, kota ini harusnya disembunyikan dalam beberapa bentuk.
Kami mencari secara terpisah, dan kami selalu dapat menemukan petunjuknya. Energi yang kami keluarkan sebelumnya tidak dapat disia-siakan. Biksu tahu penyihir hantu itu meraung dengan marah. Akibatnya, sekelompok hantu dan penyihir biksu tahu berpencar lagi, mencari kota kuno Yuanxi di gurun tak berbatas. Di sisi barat kota kerajaan, keluarga Sinan. Di aula utama, Sinan sedang duduk sendirian di kursi tinggi, matanya dingin dan wajahnya tidak cantik. Di depannya, sebuah tangan berlutut dengan satu kaki, kepala menunduk. Sudahkah kamu mencari dengan jelas? Umat manusia itu benar-benar telah meninggalkan kota kuno Datong. Sinan Zeng bertanya, Tuan Zeng, umat manusia itu telah dipastikan telah meninggalkan kota kuno Datong. Min Xiaohui melaporkan, tetapi kami juga mengumpulkan informasi tentang keberadaannya. Dikatakan bahwa, dia datang ke arah kita. Oh, ke arah kita. Sinan menggerakkan matanya sedikit dan menatap pria ini. Ya, konon umat manusia ini ingin memasuki kota kerajaan, jawab bawahannya. Wang Cheng, Sinan berdiri dan menyentuh dagunya, matanya berkedip. Tuan Zeng, kami dapat memberitahu para penjaga di kota raja, dan ketika Fang Yu tiba di kota raja, kami akan segera mencegatnya. Bawahannya berkata, lewat sini. Tidak. Dia ingin memasuki kota kerajaan, mengapa kita harus berhenti? Kita hanya perlu memasukkannya ke dalam. Sinan berkata sambil tersenyum dingin, itulah kota kerajaan. Seorang manusia memasuki kota kerajaan, kamu tahu apa yang akan terjadi. Bawahannya tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar, mengangguk lagi, dan berkata, memang benar, manusia rendahan berani memasuki kota kerajaan. Dia benar-benar mencari kematian. Kami akan membiarkan dia masuk dulu, dan kemudian, seluruh kota menginginkannya. Sinan mengangkat mulutnya dan tersenyum dingin. Jika saatnya tiba, kita bisa melihat seekor semut merangkak ke dalam kandang yang penuh dengan singa raksasa. Sungguh akhir yang tragis. Seperti yang diharapkan dari Tuan Zeng, sehingga kita bisa memainkannya sampai mati sepenuhnya, tetapi juga memulihkan wajah cabang itu. Bawahannya berseru, kalau begitu kita akan segera. Tidak perlu memanggil, butuh beberapa waktu baginya untuk datang ke kota. Saya akan pergi ke kota. Ngomong-ngomong, saya akan bertemu dengan pemimpinnya. Yu Datong yang menjaga gerbang kota dan menyapa, kata Sinan Zeng. Ya, jawab bawahan itu. Memanggil. Fang Yu mengambil bola dan berlari di udara sepanjang jalan, melintasi medan dan wilayah yang berbeda. Di dataran tinggi, setiap kota terlihat sangat kecil, dan satu tangan sudah cukup untuk menguasainya. Setelah melihat Yuan Shizizun, Fang Yu memiliki kesan mendalam tentang keluarga dewa dan iblis kedua. Aku hanya tidak tahu, kapan aku akan bertemu dengan makhluk dewa dan iblis yang sebenarnya. Oleh karena itu, di dinasti Genji, yaitu, di dalam wilayah klan surgawi, dia tidak bisa tinggal terlalu lama. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, dia bisa langsung pergi. Seiring berjalannya waktu dengan lambat, Fang Yu dan Xiao Qiu melintasi kota demi kota. Setelah sampai di lokasi tertentu, tekanan antara langit dan bumi tiba-tiba meningkat. Sebuah kota besar dan megah muncul di depan Fang Yu. Ini adalah kota kerajaan dinasti Genji. Dibandingkan dengan kota-kota lain, skala kota ini sangatlah megah. Lebar dan panjang gerbangnya saja 8-10 kali lebih tinggi dibandingkan kota besar seperti kota kuno Datong. Di kiri kanan gerbang kota terdapat dua buah patung singa batu raksasa bersayap. Singa batu itu galak dan jahat, pupil matanya masih bersinar dengan cahaya merah samar, dan membuat orang merasa ngeri saat melihat ke atas. Justru karena inilah banyak ras surgawi telah menundukkan kepala sebelum mereka benar-benar memasuki kota kerajaan, tetapi baru saja sampai di gerbang, dan mereka tidak berani bernapas. Kedua singa batu ini melambangkan keagungan kerajaan. Pada posisi ini, tekanan udara telah dinaikkan hingga ekstrim. Fang Yu menatap ke arah gerbang jauh, berpikir sejenak, menoleh untuk melihat bola. Bola pun membuka matanya lebar-lebar, menatap kosong ke kota besar di depan. Dilihat dari sudut manapun, kota kerajaan adalah kota kerajaan, dan memang cukup megah. Bola kecil, kamu seharusnya berada di ruang penyimpanan. Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Bola itu mengangguk. Setelah memasuki kota ini, pertarungan dan pembunuhan mungkin tidak dapat dihindari.
Mengapa saya tidak membiarkan Anda tinggal di ruang penyimpanan terlebih dahulu dan membiarkan Anda keluar pada waktu yang tepat? Fang Yu bertanya. Fang Yu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah memasuki kota kerajaan. Oleh karena itu, lebih aman jika bola dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan terlebih dahulu. Setidaknya, untuk menjamin keamanan bola. Bagus, bola itu mengangguk patuh. Yah, kamu sangat baik. Jika itu adalah lonceng angin kecil, pasti merepotkan saat ini. Fang Yu mengusap kepala bola kecil itu dan tersenyum. Guru pernah mengajari saya untuk tidak menyusahkan orang lain. Xiao Qiu menjawab dengan tenang. Masalah bukanlah masalah, ini hanya demi keselamatanmu. Fang Yu berkata, baiklah, kalau begitu aku akan memberimu sedikit kesalahan, dan aku akan membiarkanmu keluar secepat mungkin. Ya, bola itu mengangguk. Setelah itu, Fang Yu mengangkat tangan kanannya. Bas! Seberkas cahaya muncul, menutupi badan bola. Wow, segera, seluruh tubuh Xiao Qiu menghilang di depan Fang Yu dan memasuki ruang penyimpanan. Setelah melakukan ini, Fang Yu mendarat dari udara dan mendarat di tanah. Di gerbang kota, semua biksu yang ingin memasuki kota dibagi menjadi 8 kolom dan berbaris satu persatu dengan kepala tertunduk. Setiap biksu perlu dijaga dengan senjata sakti. Berbentuk cermin yang menyapu tubuhnya, menjelaskan niatnya, dan memberikan tanda agar bisa memasuki kota dengan lancar. Persyaratan untuk memasuki kota ini sangat ketat. Fang Yu melirik, kecuali dia, semua pembudidaya klan surgawi. Tak satu pun budak manusia yang pernah melihatnya. Situasi ini persis seperti yang dikatakan Zheng San. Tapi Fang Yu tidak peduli. Dia bahkan tidak ingin berbaris, jadi dia langsung menggunakan kemampuan bunga tersembunyi untuk menyembunyikan sosoknya. Setelah itu, Fang Yu berjalan terhuyung-huyung menuju gerbang kota dalam bentuk yang tidak terlihat. Kota Raja adalah kota raja. Meskipun seluruh kota ini sangat besar, masih ada 3 penghalang. Ketiga pesona ini secara alami digunakan untuk bertahan dari serangan atau menyelinap masuk. Hanya saja Fang Yu sangat percaya diri. Sekarang dia menggantungkan batu pembuat surga di lantai 2 menara semesta, seperti matahari buatan, terus-menerus memberikan nutrisi, benihnya tumbuh perlahan, begitu pula bunga yang tersembunyi. Dengan kata lain, kemampuan bunga tersembunyi harus selalu dalam proses pertumbuhan yang berkelanjutan, dan efek tembus pandang akan semakin baik. Fang Yu berjalan maju selangkah demi selangkah, dan segera sampai di gerbang kota. Gerbang kota yang luas tampak sangat kosong. Ketika melewati penjaga yang sedang memeriksa, Fang Yu berhenti dan melihat. Pada saat ini, seorang biksu surgawi perempuan yang sedang diperiksa. Penjaga itu tersenyum, memegang cermin dan alat ajaib di tangannya, dan meletakkan tangannya di tubuh biksu perempuan. Biksu perempuan itu jelas terlihat marah, tetapi dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Oke, masuk. Setelah penjaga memeriksa, dia menepuk punggung biksu perempuan itu dengan senyuman sedih. Beku perempuan itu berani marah dan tidak berani berbicara, dan berjalan maju dengan cepat. Fang Yu juga terus bergerak maju. Saat ini, penghalang pertama ada di depannya. Putus asa, Fang Yu melangkah maju dan langsung melangkah. Tidak ada yang aneh. Maju terus 20 meter, sesampainya di gerbang kota itu pesona kedua. Fang Yu terus melewatinya dengan mudah tanpa menimbulkan kelainan apapun. Pesona terakhir ada di kota. Fang Yu berjalan maju dengan santai. Baginya, ketiga penghalang itu bukan apa-apa. Sebagai kota kerajaan, tingkat perlindungannya sepertinya tidak terlalu tinggi. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Setelah melewati gerbang kota, terdapat jalan yang memanjang ke segala arah. Dibandingkan dengan jalanan kota lain yang ramai dan ramai, jalanan di Wangcheng lebih terkendali. Tokonya juga bermacam-macam, tapi tidak ada warung dan tidak ada pedagang asongan yang berteriak-teriak di mana-mana. Di jalan raya, pejalan kaki hanya bisa berjalan di kedua sisi jalan, menyisakan jalan lebar di tengahnya. Fang Yu tidak begitu mengerti alasan melakukan ini. Namun saat ini, terdengar suara tapal kuda. Minggir, lalu terdengar geraman pelan. 4 ekor kuda berbulu ungu dan emas bergegas maju dengan kursi sedan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan di sekitar kursi sedan, puluhan tentara berbaju besi mengikuti. Mereka berlari melintasi jalan lebar dengan cepat. Pejalan kaki di kedua sisi berhenti segera menundukkan kepala dan memberi hormat kepada kursi sedan. Melihat pemandangan ini, Fang Yu mengerti mengapa orang yang lewat hanya bisa berjalan di kedua sisi jalan.
Ternyata untuk memberi jalan bagi kursi sedan tersebut. Sedan, lalu Sinansin tidak begitu mendominasi, dan dia terbang langsung dengan apa yang disebut Celestial Falcon. Fang Yu berkata dalam hatinya. Setelah memikirkannya, Fang Yu berjalan ke sudut jalan dan memperlihatkan sosoknya. Di saat yang sama, dia juga membuat beberapa garis di lehernya. Dengan cara ini, dia terlihat seperti ras surgawi. Fang Yu terus berjalan di sepanjang jalan. Di tengah perjalanan, beberapa kursi sedan melintas. Dan setiap kali sebuah sedan lewat, semua biksu surgawi di sekitarnya, tidak peduli apa yang mereka lakukan, harus berhenti dan menundukkan kepala untuk memberi hormat. Jelas sekali, ini adalah aturan tidak tertulis di kota kerajaan. Teman-teman, beraninya kamu tidak menundukkan kepala dan memberi hormat sekarang. Untungnya, mereka tidak memperhatikanmu, jika tidak, cukup bagimu untuk minum sepoci. Fang Yu menjadi biksu surgawi dengan horoskop. Mata, merendahkan suaranya dan bertanya, apakah harus diberi hormat? Fang Yu bertanya secara retoris. Tentu saja, kamu harus tahu bahwa orang-orang yang duduk di kursi sedan semuanya adalah pangeran dan bangsawan. Ini adalah kota kerajaan. Mereka yang bisa menaiki kursi sedan di tempat seperti itu pastilah orang-orang yang berkekuatan tinggi. Kata biksu itu, dan berkedip lagi. Dia berkedip dan bertanya, teman-teman, haruskah kamu datang dari tempat lain? Dan apakah ini pertama kalinya kamu datang ke Wangcheng? Benar, Fang Yu mengangguk. Betul, boleh dimaafkan saat pertama kali aku datang ke sini. Jangan membuat kesalahan seperti itu di kemudian hari. Tidak apa-apa jika kamu belum ketahuan. Aku sangat ingin mencari tahu. Segalanya bisa besar atau kecil. Bertemu dengan mereka yang memiliki temperamen buruk. Orang-orang besar, hidup mereka mungkin dalam bahaya. Kata biksu itu, terima kasih sobat sudah mengingatkan. Fang Yu mengepalkan tinjunya, kamu tidak perlu berterima kasih. Ngomong-ngomong, rekan Tao, kenapa kamu datang ke kota kerajaan sendirian? Untuk membeli obat, atau membeli artefak magis, atau ingin? Mulut biksu itu seperti amriam, dan pidatonya sangat cepat-cepat. Seolah merasakan sorot mata Fang Yu, biksu itu tersenyum canggung, menggaruk keningnya, dan berkata, oh, lihat saya, itu hanya kebiasaan. Saya tidak bisa berhenti ketika mengatakannya. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wang An, dan saya bertunangan di kota kerajaan. Ini untuk memimpin Anda sesama penganut Tao yang datang ke kota kerajaan untuk pertama kalinya, sehingga Anda dapat melakukan apa yang ingin Anda lakukan dengan lebih nyaman. Kamu harus tahu bahwa ini adalah kota kerajaan. Ada banyak aturan, misalnya, tadi sangat berbahaya. Jika kamu tidak sengaja menyentuh ladang ranjau, aku ada untuk mengusir risiko yang tidak perlu ini bagi sesama penganut Taoisme. Itulah arti pemandu wisata dalam berbelanja, kata Fang Yu. Ya, Anda sangat pandai mengatakan itu, rekan Tao, pemandu wisata. Ya, saya melakukan ini, untuk membantu Anda melakukan apa yang perlu Anda lakukan dengan cara tercepat, dan kemudian mengumpulkan sedikit pembayaran. Wang An Xiao Mimi menggosok tangannya dan bertanya, kalau begitu, rekan Dao, apakah kamu memiliki kebutuhan ini? Harga saya benar-benar adil, anak muda tidak tertipu. Jika Anda memiliki kebutuhan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskannya. Fang Yu memandang Wang An yang cerdik di depannya, dengan senyuman di wajahnya. Setelah memasuki kota kerajaan, Anda dapat menemukan pemandu wisata, itu juga pilihan yang bagus. Setidaknya saya bisa mengenalkannya pada struktur kota kerajaan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya akan jauh lebih nyaman. Tentu saja, Fang Yu tidak punya uang untuknya. Dia bahkan tidak tahu mata uang apa yang ada di dinasti Genji. Tapi uang adalah hal yang paling mudah didapat. Fang Yu tidak terburu-buru. Jika Wang An benar-benar berguna, dia akan tetap membayar cukup. Oke, aku sangat membutuhkan bantuanmu. Jawab Fang Yu. Bagus sekali, bolehkah saya menanyakan nama belakang rekan Daois? Wang An bertanya dengan gembira. Ada banyak prasyarat untuk memasuki kota kerajaan. Setidaknya, sangat sulit mendapatkan token untuk memasuki kota kerajaan. Sebagian besar biksu klan surgawi biasa tidak dapat memasuki kota kerajaan seumur hidup. Oleh karena itu, di mata Wang An, Fang Yu pastilah anak dari keluarga kaya di kota besar, atau bahkan orang yang berkuasa. Untuk melayani anak kaya yang punya uang dan tidak tahu apa-apa tentang King City,
dia pasti bisa menghasilkan banyak uang. Namaku Fang Yu. Fang Yu menjawab dengan jujur. Tidak perlu menyembunyikan nama aslinya. Lagi pula, menurut pemikirannya, jika tidak ada yang lain, nama Fang Yu cepat atau lambat akan mengguncang seluruh kota kerajaan. Oh, Tuan Fang, bolehkah saya bertanya kepada Tuan Fang apa yang ingin dia beli ketika dia datang ke Wang Cheng, atau di mana dia ingin melihat penglihatannya? Wang An bertanya, aku tidak punya sesuatu yang istimewa untuk dibeli, kata Fang Yu. Itu membuka mata, lumayan, ada begitu banyak tempat yang membuka mata di kota kerajaan. Saya pikir Tuan Fang seusianya. Oke, kalau begitu saya akan membawa Anda ke kota kerajaan. Banyak pria, termasuk pangeran dan bangsawan, menyukainya. Membuka mata kemanapun Anda pergi. Kata Wang An, di manakah itu? Fang Yu bertanya, saya akan tahu kapan saya pergi, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Tuan Muda Fang kecewa. Wang An berkata sambil tersenyum. Segera, Fang Yu mengikuti Wang An, sang pemandu, dan berjalan ke depan. Setelah melewati beberapa jalan, berbelok dan lurus, akhirnya sampai di sebuah loteng besar. Dari pintu, lotengnya sudah tua dan tua, sangat tidak mencolok. Dan di atas pintu kecil itu juga ada tanda yang digantung. Pavilion Ningyu. Dibandingkan tempat lain, jalan ini terlihat agak terpencil dan tidak ada pejalan kaki yang bisa melihatnya. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang dikatakan Wang An bahwa banyak pria suka pergi. Hei, saudara Wang, tempatmu sepertinya tidak tepat, kata Fang Yu. Hei, Tuan Fang, apa yang ingin Anda katakan? Orang tidak boleh terlihat bagus, dan lotengnya juga sama. Jangan melihatnya agak kumuh di sini, ada dunia lain setelah Anda masuk. Kata Wang An. Segera, dia berjalan ke pintu bersama Fang Yu. Pintu kayu loteng tertutup rapat. Wang An mengangkat tangan kirinya, mengetuknya 3 kali, lalu mengetuknya 6 kali, masing-masing dengan jeda yang sangat berirama. Jelas sekali, ini adalah semacam tanda rahasia. Setelah mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Apa masalahnya? Fang Yu melirik Wang An. Jangan khawatir, Tuan Muda Fang. Meskipun Wang An bukan tokoh besar dengan otoritas tinggi, saya masih memiliki reputasi kecil di jalanan Wang Cheng. Ini masalah yang dapat diandalkan. Tunggu sebentar, Wang An menepuk dadanya, dikatakan, menunggu 10 detik, mencicit, pintu kayu terbuka. Seorang wanita tua menjulurkan kepalanya, melihat Wang An, dan menatap Fang Yu lagi. 2. Wanita tua itu bertanya, ya, saya akan membawa Tuan Muda Fang ini untuk membuka matanya. Wang An berkata sambil tersenyum. Oh, dari tempat lain, wanita tua itu bertukar pikiran sedikit dengan mata Wang An. Ya, saya harus mempersembahkan yang terbaik sebentar lagi, agar Tuan Fang layak untuk perjalanan ini. Wang An berkedip dan berkata, tenang, masuk. Wanita tua itu menyingkir. Wang An melirik Fang Yu dan berkata, ikutlah denganku, Tuan Fang. Jadi, satu demi satu, keduanya masuk melalui celah pintu satu demi satu. Saat ini Fang Yu pada dasarnya tahu untuk apa loteng ini. Wanita tua itu memimpin, sementara Wang An dan Fang Yu mengikuti. Setelah memasuki loteng, Anda harus melewati halaman. Halamannya sepi dan tidak ada apa-apa. Setelah berjalan melewati halaman, sebuah tangga menurun muncul di depannya. Di bawah tanah, Fang Yu tertegun sejenak, ekspresi terkejut muncul di matanya. Tapi dia tidak bertanya, jadi dia menuruni tangga. Tidak butuh waktu lama untuk turun ke bawah. Pada saat ini, Anda dapat mendengar musik dan suara percakapan dan tawa. Wanita tua itu membawa Wang An dan Fang Yu ke aula. Aula ini sangat kontras dengan gaya luar yang bobrok, sangat megah dan mewah. Di langit-langit terdapat permata kristal, bersinar dengan berbagai warna. Terdapat panggung yang terbuat dari kristal di bagian depan, dan meja-meja diletakkan di bawahnya. Ini agak mirip dengan jeruji di bumi. Tapi di era ini seharusnya disebut kilen. Ini benar-benar sebuah bakat, saya baru saja pergi ke tempat pembakaran ketika saya muncul. Fang Yu melirik Wang An dengan ekspresi aneh. Kali ini, ada beberapa wanita anggun berbaju tule di atas panggung yang sedang bernyanyi dan menari. Di meja di bawah, semua pria ras surgawi sedang duduk, berbicara dan tertawa sambil minum. Fang Yu melirik ke atas. Benar saja, ada kotak di lantai 2 dan 3. Itu lebih rahasia, dan Anda tidak dapat melihat siapa yang duduk di dalam. Ngomong-ngomong,
Tuan Muda Fang, jangan lepaskan pengetahuan spiritual atau energi spiritual Anda di tempat ini. Semua orang di sini untuk bersantai, dan saya baru saja memberitahu Anda bahwa beberapa pangeran dan pejabat juga akan datang ke sini. Mereka besar orang-orang. Saya tidak ingin menunjukkan wajah saya. Jadi, jangan lepaskan indera spiritual Anda untuk memata-matai mereka. Jika tidak, masalahnya akan menjadi sangat serius. Wang An menasihati. Fang Yu tidak berkomitmen. Wanita tua itu mengajak mereka duduk di meja kosong. Wang An jelas merupakan pengunjung tetap, menatap wanita tua itu, dan wanita tua itu pergi. Fang Yu memandangi para wanita penari di atas panggung. Dari segi nafas dan ciri-ciri kulit, wanita-wanita ini semuanya manusia. Di lingkungan seperti benua Yunyu, situasi ini bukanlah hal yang tidak terduga. Fang Dasao, ini hanya untuk menonton pertunjukan. Nanti akan menyenangkan kalau kamu naik ke atas. Wang An berkata sambil tersenyum, ini adalah satu-satunya tempat di kota kerajaan di mana Anda bisa bersenang-senang. Ada begitu banyak pilihan. Ada lebih dari 3.000, tapi sekarang sudah sedikit lebih awal, sepertinya agak kosong. Fang Yu mengangguk tanpa bicara. Dia melirik ke arah penonton, lalu melirik ke kotak-kotak di lantai 2. Sejujurnya, dia sama sekali tidak tertarik dengan acara seperti itu. Tapi sekarang dia ada di sini, dia benar-benar ingin menjelajahi rahasia para pangeran dan pejabat yang duduk di kotak lantai 2. Hanya saja Fang Yu tidak berpikir untuk melepaskan kesadaran spiritualnya. Dia hanya mengangkat telinganya dan menggunakan pendengarannya yang luar biasa untuk mendengar beberapa suara dari kotak-kotak tersebut. Tapi sayang sekali kotak-kotak ini membentuk lingkaran sihir, mengisolasi semua suara di dalam dan di luar. Lupakan saja, bersiaplah untuk pergi dari sini. Fang Yu menggelengkan kepalanya tanpa berpikir untuk mencari secara paksa. Namun saat ini, tiba-tiba saya mendengar suara langkah kaki dari belakang. Fang Yu tidak menoleh ke belakang, tetapi dia dapat menyimpulkan bahwa 3 orang sedang berjalan cepat di lorong tertentu di belakang. Saudara Zeng, sudah lama sekali saya tidak datang ke sini bersamamu. Sepertinya klan Sinanmu sibuk akhir-akhir ini. Sebuah suara laki-laki tertawa. Bukankah ini sibuk? Dulu aku tidak menemukanmu, karena aku takut hal itu akan mengganggu kepemimpinan Yuda dalam pekerjaanmu. Suara laki-laki lainnya menjawab, hahaha kakak, kita sudah akrab satu sama lain, jadi kenapa repot-repot bilang jangan ganggu. Jawab pria yang dikenal sebagai pemimpin Yu. Mata Fang Yu basah kuyup saat mendengar ini, dan tubuhnya sedikit duduk. Keluarga Sinan, nama ini menarik perhatian, Fang Yu. Ia pernah mendengar sebelumnya bahwa keluarga Sinan di kota kuno Datong hanyalah cabang dari marga Sinan. Marga Sinan merupakan salah satu marga besar pendiri dinasti-dinasti Yuan dan jumlahnya cukup besar. Saya bertemu semua ini, keberuntungan itu bagus. Fang Yu duduk tegak. Saat ini, suara langkah kaki di belakang semakin jauh, dan sudah berada di atas, dan suara tersebut dengan cepat diisolasi. Fang Yu menoleh saat ini, melihat ke lorong di belakangnya, dan sedikit menyipitkan mata. Fang Dasao, selain itu, sebenarnya masih banyak tempat menarik di Wangcheng, seperti, saat ini, Wang An masih melakukan perkenalan. Kapan aku bisa naik ke atas? Fang Yu menyela Wang An dan bertanya. Wang An tertegun sejenak, lalu menunjukkan senyuman menggoda, dan berkata, Fang Dasao benar-benar muda, bertenaga, dan penuh darah. Setelah menonton pertunjukannya sebentar, saya bisa merasakannya. Oke, kalau begitu aku akan membiarkan seseorang membawamu ke atas segera. Setelah berbicara, Wang An berdiri dan berjalan ke samping. Tak lama kemudian, wanita tua itu muncul. Dia berjalan ke tubuh Fang Yu. Fang Dasao, ikuti saja dia ke atas. Wang An tersenyum. Apakah kamu tidak naik? Fang Yu bertanya. Oh, aku semakin tua, dan aku tidak begitu tertarik dengan ini. Aku menunggumu di sini. Naiklah, jawab Wang An. Fang Yu tidak banyak bicara. Tuan Fang, tolong ikuti saya, kata wanita tua itu. Setelah itu, dia mengikuti wanita tua itu ke samping, lalu pergi ke lantai 2. Pada saat ini, Fang Yu sedikit menyipitkan mata, mengamati gerakan di sekitarnya. Bagaimana saya bisa masuk ke dalam kotak itu? Fang Yu bertanya. Kotak itu untuk orang kaya dan berkuasa, dan umumnya tidak diperbolehkan masuk. Wanita tua itu menjawab tanpa kembali. Setelah mencapai lantai 2, wanita tua itu membawa Fang Yu melewati koridor panjang, dan kemudian memasuki aula melingkar.
Di tempat ini berdiri beberapa barisan wanita dengan berbagai gaya pakaian. Semuanya teran. Ini semua keindahan di Paviliun Ningyu. Kamu bisa memilih salah satu yang kamu suka dan memberitahuku, atau kamu bisa memilih beberapa. Wanita tua itu menoleh dan tersenyum. Fang Yu melirik wanita-wanita di depannya. Mereka semua memiliki wajah yang cantik, tampaknya mereka tidak terlalu tua, dan mereka semua adalah manusia, tanpa nafas biksu. Para wanita yang berdiri di depan melakukan berbagai pose, menggoda tanpa henti. Fang Yu melirik ke belakang, seorang gadis di pojok. Tampak muda, dengan rongga mata merah dan bengkak, rupanya hanya menangis. Dia berdesakan di ujung kerumunan, menyeka air mata, dan gemetar. Hanya dia, Fang Yu menunjuk gadis itu. Oke, wanita tua itu sedikit terkejut, tapi tidak banyak bicara, dan segera membawa gadis itu kemari. Setelah itu, dia membawa Fang Yu ke sebuah kamar, membiarkan mereka berdua masuk, menutup pintu, dan pergi. Di dalam kamar, hanya Fang Yu dan gadis itu yang tersisa. Gadis itu menatap Fang Yu dengan ketakutan dan rasa takut di matanya. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Fang Yu bertanya. Aku. Gadis itu takut menjawab pertanyaan ini. Sebenarnya, saya juga ras manusia, kata Fang Yu. Selama kata-kata itu, garis-garis di lehernya menghilang. Kamu adalah ras manusia. Gadis itu bertanya tidak percaya, matanya membelalak. Ras manusia yang memasuki kota kerajaan hanya bisa merangkak di tanah, dan bahkan tidak bisa mengangkat kepala. Ini adalah hukum besi kota kerajaan. Tapi Fang Yu benar-benar memasuki tempat yang menyamar sebagai klan surgawi. Tindakan seperti itu tidak pernah terdengar. Apakah kamu ingin pergi dari sini? Fang Yu bertanya lagi. Gadis itu menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk, matanya berkaca-kaca, menatap lurus ke arah Fang Yu. Masih ada rasa takut di matanya. Fang Yu awalnya ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi, tetapi kali ini, dia mendengar suara tidak normal di luar pintu. Jadi, dia memberi isyarat diam, memberi isyarat kepada gadis itu untuk tidak diam. Kemudian Fang Yu berjalan ke pintu kamar dan mendengarkan baik-baik suara di luar. Komandan Yu, Anda di ruangan ini, Tuan Sinan, Anda di sini, wanita kesayangan Anda sedang menunggu Anda di kamar, silakan bersenang-senang. Suara wanita terdengar. Bagus. Lalu ada suara lain, suara langkah kaki dan suara pintu dibuka dan ditutup. Dan suara itu berhenti tiba-tiba. Di sini, setiap ruangan dilengkapi dengan lingkaran sihir untuk mengisolasi sebanyak mungkin suara dan nafas dari dalam dan luar. Untuk mengatakan bahwa kerahasiaan masih sangat baik. Pria dari klan Sinan itu berlawanan, tidak jauh dariku. Lagi pula aku harus pergi dan melihatnya. Memikirkan hal ini, Fang Yu ingin membuka pintu untuk keluar. Kamu tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Aku akan dihukum, gadis di belakang berkata sambil menangis. Jangan khawatir, kamu diam saja di sini, aku akan membawamu pergi dari sini nanti. Kata Fang Yu di dalam kamar, pucat dan sesak napas. Lobby, orang ini sepertinya bukan berasal dari keluarga yang kuat. Dia memiliki temperamen yang sangat biasa. Dia lebih seperti orang biasa dari kota tetangga yang miskin. Wanita tua itu duduk di hadapan Wang An dan berkata, orang biasa dapat memasuki kota sesuka hati. Jangan khawatir, menurut saya orang tidak bisa melakukan kesalahan. Dia pasti berasal dari keluarga kaya. Kita bisa bekerja sama untuk memberikan sejumlah besar uang padanya. Wang An tersenyum. Orang ini rasanya ingin memilih orang secara acak. Yang di depan yang tidak mau memilih gadis yang sudah lama tidak masuk. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, preferensi setiap orang berbeda, itu normal, selama kamu punya uang, kata Wang An. Lantai 2, setelah Fang Yu meninggalkan ruangan, dia berjalan langsung ke kamar di seberang koridor. Dia ingin mencari pria dari klan Sinan. Di ruangan mana? Fang Yu berhenti, bersiap membuka mata jalan. Deringkan Ling Ling. Pada saat ini, sirene tiba-tiba terdengar di lantai 2.